Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak, salam olahraga. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran PJOK. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan perintah masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, langsung saja kita ke materinya ya anak-anak. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tentang permainan kasti. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang cara melambungkan bola, cara menangkap bola, dan cara melempar bola. Nah, hari ini kita akan mempelajari cara memukul bola, kemudian berlari dengan variasi, setelah itu bermain kasti dengan peraturan yang sederhana. Yang pertama, cara memukul bola. Cara memukul bola ini terbagi atas 3 teknik, yaitu teknik pukulan lurus, teknik pukulan atas atau lambung, kemudian teknik pukulan samping. Nah, bagaimana memukul bola dengan baik? Pukulan yang baik dapat dilakukan jika kita memegang kayu pemukul dengan benar. Caranya antara lain yaitu saat memukul bola, tangan tidak kaku. Bagian pemukul yang rata dihadapkan ke arah pukulan. Teknik memukul bola dalam permainan kasti ini harus dikuasai dan harus sering dilatih. Yang pertama, teknik pukulan lurus. Adapun caranya sebagai berikut. Yang pertama, posisi badan menghadap ke lambung. Kemudian yang kedua, memegang pemukul harus kuat agar tidak terlepas dan posisi kaki agak terbuka. Setelah itu yang ketiga, sebelum memukul bola, minta pada pelambung agar bola datang lurus mengarah ke dada dan tidak terlalu cepat. Lalu yang keempat, untuk menghasilkan pukulan yang keras, ayunkan tangan diikuti dengan gerakan badan. Lalu yang kelima, posisi kaki disesuaikan dengan gerakan tangan. Misalkan bila tangan kanan yang untuk memukul, maka posisi kaki kiri di depan. Kemudian yang kedua, teknik pukulan atas atau lambung. Adapun caranya sebagai berikut. Yang pertama, posisi badan tegak dengan kedua kaki terbuka. Yang kedua, tangan yang memegang pemukul mengayun dari bawah ke atas. Yang ketiga, pandangan agak ke atas ke arah bola yang akan dipukul. Yang keempat, tangan menggenggam pemukul dengan baik. Yang kelima, posisi kaki sama dengan posisi kaki pada teknik pukulan. Kemudian yang ketiga, teknik pukulan samping. Adapun caranya sebagai berikut. Yang pertama, kedua kaki terbuka sama seperti pada pukulan atas. Misalnya memukul dengan tangan kanan, posisi kaki kanan berada di depan. Kemudian pukul sekuatnya dengan arah menyamping. Kemudian berlari dengan berbagai variasi. Setelah memukul bola, pemain akan berlari menuju tiang hinggap pertama untuk mencapai tiang hinggap. Lalu, pada permainan bola kasti, keberhasilan ditentukan oleh cara berlari menyelamatkan diri dari lemparan bola. Berbagai teknik berlari harus dikuasai pada saat bermain. Bila bola ke arah timur, maka kita berlari ke arah barat. Ketika dikejar oleh penjaga lapangan, maka kita berlari dengan cara berbelok-belok, loncat ke atas saat dilempar, atau menjatuhkan diri. Dengan cara demikian, maka kita dapat terhindar dari lemparan bola. Kemudian, bermain kasti dengan peraturan yang sederhana, yaitu bentuklah 2 grup
dengan masing-masing regu terdiri dari 12 anak. Sebelum bermain, diadakannya itu undian. Regu yang menang menjadi regu pemukul, sedangkan yang kalah menjadi regu penjaga. Permainan terdiri dari 2 babak. Tiap babak berlangsung selama 2 kali 30 menit dan diselingi waktu istirahat sebanyak 10 menit. Sebelum bermain, dilakukan pemanasan atau pelemasan otot agar tidak cedera. Dalam permain kasti, harus dilandasi nilai-nilai disiplin, percaya diri, sungguh-sungguh, dan kerjasama. Pada waktu memukul bola harus berurutan dari nomor 1, 2, 3, dan seterusnya sampai terakhir secara bergantian. Tentukan 3 tiang hinggap dengan jarak yang berlainan. Misalnya, dari tempat pemukul ke tiang 1 berjarak 5 meter, tiang 1 ke tiang 2 berjarak 5,5 meter, sedangkan dari tiang 2 ke tiang 3 berjarak 10 meter. Kemudian di sini ada pergantian jaga. Pergantian jaga dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, bola yang dilempar mengenai badan lawan. Yang kedua, menangkap bola sebanyak 3 kali berturut-turut selama menjadi regu penjaga. Yang ketiga, setelah pemain terakhir dalam regu pemukul habis, yang biasa disebut membakar atau disebut juga membakar ruang bebas. Yang keempat, melanggar peraturan yang sudah ditentukan sebelum bermain. Misalnya, memukul terlepas atau membahayakan, kemudian pemukul bola jatuh di luar batas yang ditentukan ataupun keluar lapangan. Kemudian di sini ada kemenangan. Kemenangan pada permainan kasti ditentukan oleh jumlah angka atau nilai dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, regu penjaga berhasil menangkap langsung bola yang dipukul mendapat nilai 1. Yang kedua, jika pukulan benar, seorang pemukul dapat kembali ke ruang bebas tanpa berhenti pada tiang ataupun tiang pemberhentian. Kemudian, bermain kasti dengan peraturan yang sederhana, yaitu bentuklah 2 grup dengan masing-masing regu terdiri dari 12 anak. Sebelum bermain, diadakannya itu undian. Regu yang menang menjadi regu pemukul, sedangkan yang kalah menjadi regu penjaga. Permainan terdiri dari 2 babak. Tiap babak berlangsung selama 2 kali 30 menit dan diselingi waktu istirahat sebanyak 10 menit. Sebelum bermain, dilakukan pemanasan atau pelemasan otot agar tidak cedera. Dalam permain kasti, harus dilandasi nilai-nilai disiplin, percaya diri, sungguh-sungguh, dan kerjasama. Pada waktu memukul bola harus berurutan dari nomor 1, 2, 3, dan seterusnya sampai terakhir secara bergantian. Tentukan 3 tiang hinggap dengan jarak yang berlainan. Misalnya, dari tempat pemukul ke tiang 1 berjarak 5 meter, tiang 1 ke tiang 2 berjarak 5,5 meter, sedangkan dari tiang 2 ke tiang 3 berjarak 10 meter. Kemudian di sini ada pergantian jaga. Pergantian jaga dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, bola yang dilempar mengenai badan lawan. Yang kedua, menangkap bola sebanyak 3 kali berturut-turut selama menjadi regu penjaga. Yang ketiga, setelah pemain terakhir dalam regu pemukul habis, yang biasa disebut membakar atau disebut juga membakar ruang bebas. Yang keempat, melanggar peraturan yang sudah ditentukan sebelum bermain. Misalnya, memukul terlepas atau membahayakan, kemudian pemukul bola jatuh di luar batas yang ditentukan ataupun keluar lapangan. Kemudian di sini ada kemenangan. Kemenangan pada permainan kasti ditentukan oleh jumlah angka atau nilai dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, regu penjaga berhasil menangkap langsung bola yang dipukul mendapat nilai 1. Yang kedua, jika pukulan benar, seorang pemukul dapat kembali ke ruang bebas tanpa berhenti pada tiang ataupun tiang pemberhentian.
Dan untuk tugas kamu hari ini yaitu mempraktikkan ketiga cara memukul bola, yaitu teknik pukulan lurus, teknik pukulan lambung, dan teknik pukulan samping. Dan seperti biasa, tugas ini langsung dikirim ke WA Pamong PJOK. Dan ingat, anak-anak harus menggunakan baju olahraga taman siswa. Oke, sampai di situ dulu materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik dan jangan lupa semangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.